Jadi kenapa saya pilih tema nafas Elohim itu gara-gara kemarin siang itu kayak entah langsung atau gimana. Jadi tiba-tiba terbersit atau muncul frase ini gitu, jadi nafas. Jadi waktu itu saya sambil menghela nafas panjang gitu. Jadi kayak terus wah ini, terus aku langsung ingat itu ayat yang nanti aku bahas di materi, yaitu di Kejadian 2 ayat 7, dimana isinya adalah bahwa Tuhan itu meniupkan nafasnya itu ke dalam boneka atau patung dari tanah. Waktu itu dari tanah. Jadi dari Adam ini kan dari tanah dibentuk manusia, terus ditiupkan nafas dari dia, terus dikatakan jadilah dia jiwa yang hidup. Jadi aku berpikir langsung tentang pandemi itu. Wah, ini kita punya pandemi berasal dari masalah pernafasan. Sementara penciptaan Adam itu diberi nafas Elohim, nafasnya Tuhan. Nah, sekarang kita punya masalah dengan penyakit yang berkaitan dengan pernafasan. Jadi seakan-akan secara konsep itu kayak istilah apa ya, pembangkangan atau sarkasme atau sindiran kepada Tuhan sendiri gitu, bahwa ini loh, bumi ini tak kuasai, mereka nyedot nafas karena penyakit gitu. Makanya karena secara medis pun cara pandemi yang paling efektif adalah metode udara. Jadi kalau penyakitnya harus lewat makan, itu nggak akan cepat. Jadi transfer virusnya atau bakterinya harus lewat kontak dekat kan. Artinya kalau sudah diisolasi secara tempat, wilayah, orang nggak akan tertular. Jadi misalnya kolera, disentri gitu kan. Begitu kita punya sistem jamban atau sistem pembuangan air yang berbeda. Jadi air kotor itu nggak sama dengan air baku, air masuk untuk minum kayak atau apa, mandi gitu. Udah beres, penyakitnya hilang. Jadi bakterinya masuk septic tank wes hilang. Udah iso apa aja, tidak mencemari minuman kita atau air yang kita minum. Itu prinsipnya. Jadi ketika, makanya secara hitung-hitungan logika pun penyakit yang paling cepat jadi pandemi global ya udara, karena tidak bisa dikonten. Diwadahi piye ngomongin global atmosfer. Diurai pun nggak bisa. Diurai gimana gitu. Makanya begitu orang ngomong magus gitu, ke udara, ya sudah, lepas ke atmosfer gitu loh. Makanya kayak dulu ada namanya serangan gas sarin di dulu terminal di Amerika atau Jepang dulu. Jadi kan itu bawah tanah kan, Jepang kalau nggak salah. Begitu gas dilepas di bawah tanah, satu stasiun kan kena semua karena kan satu ventilasi, sistemnya kan sama. Jadi udah di sini diputar-putar gitu aja kan, kayak AC lah. Kan tidak ada ruang tidak ada terbukanya gitu di terowongan semua. Jadi banyak yang mati itu terkena gas itu. Nah, itu prinsipnya sama. Jadi penyakit yang paling dominan jadi pandemi ya penyakit pernafasan. Nah, padahal kita di penciptaan Adam ini itu nafasnya Tuhan, nafasnya Elohim. Jadi ini benda mati dikasih nafas langsung jadi jiwa yang hidup. Itu satu ayat. Jadi ada tubuh dari tanah diberi nafas jadilah jiwa yang hidup. Jadi kata jiwa itu gabungan dari tanah dan nafas Tuhan. Nah, kita akan menyelidiki secara ayat itu konsepnya seperti apa, terus kemudian aplikasi atau implikasinya apa gitu, dengan setidaknya dengan pandemi ini, atau setidaknya kita dengan tanda petik kuasa untuk kesembuhan gitu ya, kira-kira begitu. Oke, kita lanjut ke slide kedua ya. Nah, yang pertama adalah konsep dari mana asal roh manusia. Kenapa saya kasih kata ada apostrof atau titik 2 di atas, itu karena kita akan mengalami merubah konsep yang selama ini umum kita terima adalah tubuh jiwa roh. Jadi kita akan keluar dari pemahaman ini dulu, karena pemahaman ini setidaknya secara istilah kurang tepat, atau kita akan pakai istilah-istilah yang ada di kitab Ibrani gitu, supaya pemahaman kita tidak terlalu bias dengan doktrin yang sudah ada. Oke. Jadi ayatnya adalah Kejadian 1 ayat 26-27 sampai pasal 2 ayat 7.
Nah, di apa namanya? Di pasal 1 itu kan berkaitan dengan penciptaan. Jadi Tuhan menciptakan sesuai gambar dan serupa. Nah, terus di ayat 27 ini dilengkapi. Nah, keserupaan itu ditandai atau setidaknya kalau kita hubungan ya. Di pasal pertama berkaitan dengan keserupaan dengan citra atau gambarannya Tuhan. Terus di pasal 27 itu dikatakan manusia itu punya sebagian dari Elohim, yaitu apa? Nafasnya. Nah, nafasnya itu kan dituliskan kan nismat hakayim, jadi nafas kehidupan. Jadi kalau kata nismat itu kalau dibuka kamus itu adalah nesema. Nismat itu kan kayak kata gabungan gitu, jadi ada atnya gitu. Nah, kata dasarnya adalah nesema atau nesamah ya, dari kamusnya begitu. Nah, jadi di dalam pemahaman orang Yahudi nesamah itu adalah personal pribadi yang kekal. Jadi nanti kalau orang tubuhnya mati, nesamahnya masih ada. Makanya yang tadi dibilang Jeffrey yang apa itu namanya? Orang kaya di alam maut masih lihat, masih iri kan bahkan itu kok jelas harus enak, terus masih ingat keluarga, masih ada affection, masih ada cinta gitu kan. Itu nesamahnya, di pribadinya kekal. Begitu tubuhnya mati, pribadinya nggak mati, nesamahnya nggak mati. Gitu. Jadi personalnya, jiwanya ya kita pemahaman kita sebagai jiwa atau roh gitu. Makanya sebenarnya ini agak menyulitkan kalau pakai istilah-istilah yang masih umum itu agak sulit. Maka saya pakai istilah pribadi gitu aja ya untuk sesi ini. Jadi pribadi manusia yang kekal artinya punya kehendak, punya pikiran, punya perasaan, affection, punya ketakutan kan. Kasihan, jadi artinya orang kaya itu kan, wah kasihan ini kok keluarga saya juga akan kesini gitu. Semoga engkau tolong kirimkan utusanmu untuk ngabarin ke keluarga saya supaya bertobat ya gitu. Mas, berarti boleh langsung tanya nggak sih? Boleh silakan. Nah. Jadi kalau kayak gitu tuh orang meninggal itu masih kenal ya? Maksudnya kesadaran kayak orang hidupnya itu masih kenal. Oh, aku dulu di dunia punya keluarga, bapakku ini, ibuku ini. Kalau dari situ apakah bisa diambil cerita seperti itu? Apakah bisa diambil kesimpulan seperti itu? Nah, pemahamanku itu ya begitu. Jadi makanya nesamah ini itu dia suatu entitas yang karena bukan fisik kan. Dia kan nafas Elohim kan. Ini bukan fisik. Jadi artinya begini. Kita punya memori itu kan dari sel saraf. Artinya kalau kita punya kerusakan memori pikun, memori kita hilang. Gitu. Tetapi memori di nesama ini tidak hilang. Bedanya di situ. Makanya sejak dulu ini sebelum ada itu bahkan aku masih kecil. Aku kalau bertanya begini. Bagaimana sambungan antara fisik, tubuh dan jiwa? Tidak ada yang bisa jawab. Ini pertanyaan saya masih kecil. Ini otak, saraf. Jiwaku tuh di mana? Tidak ada. Kita cari yang disebut pikiran dan jiwa kan abstrak. Kita bedah saraf, jiwanya mana? Tidak ada. Yang dilihat cuma saraf, sel saraf. Sel saraf kamu putus entah pakai alat kimia atau apa, ya sudah hilang mati. Misalnya dikejutkan misalnya jantung, jadi saraf ke jantung diputus gitu, ya sudah jantungnya mati, tidak ada sinyal. Ada perintah untuk berdenyut gitu. Jadi dikatakan lah, jiwa kita terletak di mana? Tidak ada. Jadi di tubuh fisik kita cari jiwa, tidak secara medis tidak bisa. Artinya mau golai, kalau istilahnya apa itu, Ghostbuster itu ya. Roh. Bukan dia istilahnya ektoplasma istilah orang Amerika, ektoplasma. Jadi plasma ekto itu luar, ekto. Jadi plasma tetapi bisa keluar maksudnya rohnya itu. Jadi bisa keluar, istilah mereka pakai plasma. Plasma itu maksudnya kayak nukleus, sesuatu yang inti tetapi tidak terbatas fisik gitu loh. Jadi bisa keluar, bisa masuk kemana-mana. Maksudnya istilah mereka begitu. Jadi kita nyebutnya entitas ya, karena kita nggak punya istilah yang Indonesia tepat itu tidak ada. Kalau orang Jawa istilahnya badan kasar, badan halus gitu aja. Nah, badan halus ini yaitu yang nesamah ini seharusnya pemahamannya. Jadi badan kasarnya kan tubuh.
Jadi kalau orang rogo sukmo, sukmanya keluar tubuh, punya masuk alam roh atau alam gaib, alam suwung, itu nesamahnya ini, pribadinya. Nah pribadi ini masih ingat, ketika di dalam alam roh kan masih ingat, jenengku sopo, bojoku sopo, keluarku sopo, aku wong ngendi pasti ingat. Nanti balik lagi ke tubuh yang jasmani, ya masih ingat juga. Jadi artinya dia nesamahnya keluar, pribadinya keluar dari tubuh, artinya dia sudah nggak merasa punya tubuh, dia di alam lain, tetapi dia masih ingat semua memorinya. Jadi artinya tidak terbatas tergantung saraf. Jadi sarafnya mati, nesamanya masih ingat. Makanya orang pikun itu nesamanya masih, memorinya masih ada. Bagaimana kita mengakses komunikasi dengan orang pikun? Kalau kita bisa berbicara dengan rohnya, dengan nesamanya. Makanya itu punya eksperimen tentang itu. Aku ora perlu ketemu wonge, kontak pikiran bisa. Gitu. Makanya kemarin yang jadi saksi memang cuma Pak Wid ya yang di Jogja. Atau kamu ikut nggak? Kamu ikut nggak? Yang pas. Hah? Bukan yang pas ada. Yang kemarin aku ke Jogja kan ada pasien kan, terus aku sini ya gitu kan. Oh, kamu nggak ikut ya? Siang soal itu ya. Nah itu, jadi intinya adalah aku bahasa roh, Yus terjemahkan. Terus dikit tuh doain mas. Nah kan aku nggak ngomong kan. Ya memang bukan doa kepada Tuhan. Aku ngomong ke orang. Terus aku ngomong gitu. Tapi kamu nggak sadar nggak ada orang ketiga di sini? Iya ini ada orang ketiga. Aku ngerti siapa kan gitu. Nah coba ini sakait arama este o ini air desa arenda taka este ke este ma air taka et sa air taka esta taka pa air taka este o air destinda inda staka air taka esa taka amo air taka ese ne air desta ta este an arama este ke na air taka ese sa air taka esta ka moste Kaya sa era ta esta ka era mo esta ka na stay dia stay in the era tika stay era ta esta nice apa kayak anu ya, aduh complicated tuh. Aku anu ya, apa mungkin bukan apa nih aku. Kamu merasa pribadi lain nggak? Ada seseorang yang sedang ngomong juga selain kita? Enggak tahu. Selain kita berdua ada. Oh siapa? Terasa juga tak? Nah itu metode eksperimenku. Oh. Telepati lah nek bahasanya orang Kejawen. Aku sedang telepati tadi. Oh iya. Makanya kok walah. Iya. Kamu ada ini nggak dengar pesan gitu nggak di antara kode apa? Lalu lintas pesan tadi. Apakah dia berbicara sesuatu manusia ini atau dari omonganku ke dia atau omongan kita ke dia? Ada omonganmu ke sana. Omonganmu ke sana. Apa isinya? Isinya bisa ditranslate nggak? Aku tadi nggak nyari ke situ sih, soalnya tak kira kamu isi doa. Ya apapun, kesan apapun yang terpikirkan ada nggak? Tapi kamu tahu kok aku ngomong ke dia gitu. Iya, karena ini bukan doa gitu loh. Aku... bukan ke atas soalnya. Semacam kayak apa ya? Switch on. Oh, switch on ya. Switch on. Mirip sih. Switch on tapi bukan untuk bangkit lah, bukan gitu, bukan atau hidup lah, bukan. Sudah ada kayak, soalnya. Ya, itu kayak ngajak kayak. Ngono lah. Dari sana balesnya ada nggak? Belum. Dia memang belum bisa ngomong. Tapi kita dia bisa dengar. Dia bisa dengar. Cuman dulu beberapa kali ya entah aku berdoa atau gimana supaya dia bisa belajar ngomong gitu.
Cuman kan belajar Gak ngomong gampang. kayak aku kan perlu proses yang panjang. Waduh. Sampai bahasa roh bisa tertuju ora gampang. Makanya kan ini kan metode ini kan tak pakai nanti juga deklarasi kan. Mulutku nggak perlu ngomong, langsung pikiranku gitu. Ini kalau jauh kan sabda pandita ratu. Cukup nggak pakai mulut bahkan langsung pikiran. Jadi makanya beberapa kali tak alami juga. Aku hadir pun orang bisa manifest. Aku linggih dah loh, nggak ada deklarasi lewat mulut loh. Karena ternyata kayaknya pikiranku sudah ini, aslinya pikiran sudah deklarasi. Makanya aku membuat metode, berarti aku bisa kirim pesan dong ke manusia lain, nggak hanya ke setan, maksudnya. Aku bisa bicara kepada manusia lain. Tapi seharusnya dia bisa dengar, punya antena, punya telinga. Bisa ambil aja, enggak apa-apa. Ya, mari. Ini mumpung dia hadir soalnya. Jarang ketemu. Orang sibuk. Oke, apa nah ya? Tapi kamu bisa ini ya, bisa merasakan pihak ketiga ini ya. Tahu, orangnya siapa tahu aku. Ya. Kita main aneh, tak kira kowe sik sembahyang. Karena aku tadi mengajak kita bertiga. Ya bener ajakan toh. Aku mengajak kita bertiga, terus untuk itu kan bersepakat. Kita kan di bumi, terus kita ada petik menghadap ke sana. Terus ini loh, gitu loh. Ini orangnya atau ini kami gitu loh. Ini tim kami atau ini kami atau ini yang sudah lengkap atau gimana kayak kesan. Translate-nya kira-kira begitu. Jadi artinya ini kayak register. Ini kami satu tubuh dalam satu. YT ini gitu kan. Maksudnya ini kayak. Jadi kamu sebagai saksi dari inisiasi ini gitu loh maksudnya. Karena kamu kan yang bisa tanda petik mentranslate semua ini ya kesan ini. Ya. Gitu. Jadi kalau aku ngajak orang lain belum nggak jaminan bisa ngerti gitu loh. Makanya aku mengajak tiga sosok kita ini untuk meregister gitu loh. Konsep maknanya kira-kira begitu. Registernya apa? Registernya kayak we are ready gitu loh. Apa? Kami siap. Artinya dari kalau tupi apa ya? Rumah itu kayak pilarnya apa ya? Penyangganya. Penyangga itu-nya sudah siap sebagai permulaan gitu. Tapi ya tinggal mungkin mereka akan ngirim apa atau apa kan dulu pas kita awal-awal pandemi itu kan kesan yang aku tangkap atau aku lupa deh atau aku atau Bara ya. Pokoknya akan ada bala bantuan gitu. Terus nah aku ya bingung ini implementasinya apa gitu. Terus kemudian ya mungkin aku nggak tahu siapakah metode baru ini bisa jadi bala bantuan gitu. Karena ini muncul juga karena terpaksa kan, artinya kami tidak bisa berkomunikasi dengan cara normal manusia normal gitu. Jadi aku menggunakan cara yang spiritual gitu. Tapi kalau bantuan dulu itu bukan untuk kesembuhan itu ya, kesembuhan dari pandemi ini. Nek dari translateku itu salah satunya Pak. Salah satu. Cuma itu kayak sebagian kecil tuh malah gitu loh Pak. Yang untuk mengatasi pandemi. Jadi kayak kesembuhan ini tuh. Ya ampun, tumpah semua. Dituang-tuang dari botol ke botol. Apa nah ya setamu kayak. Iya ngajarin dia supaya ngomong. Soalnya guyang-guyu tak rasa ngomong. Kenapa? Soalnya kayak guyang-guyu tak rasa ngomong. Saiken sain sairitis saris. Kaere mo estaka eta heste. Taka emo eren sene eret staka eta kastare. Taka meren steken eta estaka. Kire segini rasene rese. Taka amo eret ka estare eta kastare. Saka Oh, malah metu ayat. apa? Dengan kelemahan kula Kuat. sama Itu eksperimenku begitu. Jadi orang personal ke orang lain bisa. Kalau dalam bahasanya orang Jawa itu namanya telepati.
Jadi orang kontak roh itu bisa. Nah kebetulan kalau orang bapakku begitu, jadi dia berkomunikasi dengan kerabatnya yang sesama paranormal. Begitu. Dia bilang gini, pokoknya jangkauanku 500 kilo, dia nyanda. Berarti ampun temen yang Lamongan kono, jenenge